Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama aku Dapur Umi Reza. Nah, jadi hari ini aku tuh mau bikin makarona basamil tanpa daging ya. Dan ini walaupun tanpa daging rasanya tetap gurih, enak dan juga lezat ya teman-teman. Penuh gizi ya. Nah, makarona basamil ini sajian buat makan siang ya teman-teman, atau makan malam, ataupun buat menu takjil atau buka puasa. Nah, gak terasa sebentar lagi kita kan mau bulan puasa ya, mau masuk Ramadan. Dan biasanya ya kalau Ramadan itu biasanya makarona basamil ini wajib ada ya buat menu takjil. Dan di sini bisa teman-teman kreasikan, kalau mau pakai daging silahkan ya. Di resep ini saya tidak pakai daging. Jadi bagi kalian yang mau tahu mah silahkan disimak videonya. Pertama, di sini aku sudah didihkan air secukupnya. Kemudian ada makaroninya atau makarona ya, yang kayak gimana bentuknya sesuai selera aja. Aku mah yang kayak gini tuh ya. Kayak apa ini tuh ya, kayak pokoknya mah pendek-pendek bulat gitu ya teman-teman. Pokoknya mah ada yang panjang gitu kan, sesuai selera aja. Terus untuk beratnya ini 450 gram ya. Aku masukin semua aja ya, semuanya. Terus ini akan aku masak selama kira-kira 15 lah atau 20 menitan ya. Karena kan makaroni itu nggak sama ya, ada yang cepet, ada yang lambat gitu ya masaknya itu. Jadi sesuai merek makaroninya ya teman-teman. Pokoknya mah masak hingga matang ya. Kemudian siapkan panci dan kita mau bikin saus basamil. Ini aku udah goreng-goreng atau tumis-tumis si bawang putih sebanyak 3 siung. Ditumis-tumis hingga harum ya. Kemudian ada susu cairnya sebanyak 1000 ml ya teman-teman, atau 1 liter gitu ya. Terus ada apa itu namanya, terigu ya, 4 sendok aja atau 4 sendok setengah gitu ya tepung terigunya. Jadi udah pas nanti kentalnya itu ya. Kemudian diaduk-aduk biar tidak bergerindil seperti ini, dikocok-kocok ya. Lalu ada krem atau gista ya di sini namanya, ini yang buat kue-kue itu. Nah, ini cocok banget buat basamil, kona mandul surendul ya. 1 kaleng aja, aduk-aduk seperti ini. Kemudian aku pakai biar gurih ya, aku pakai apa namanya ini teh, keju oles ya. Namanya puk ya. Aku pakai 1 sendok penuh aja ya, biar si basamilnya itu tambah gurih ya. Si saus basamilnya jadi lebih gurih gitu kalau banyak kejunya mah ya. Terus aku tambahkan keju cheddar secukupnya ya. Kira-kira ini 3 sendok makan tuh ya. 3-4, mau dibanyakin silahkan, lebih gurih, lebih bergizi itu ya teman-teman kalau dibanyakin. Kalau saya ini adanya segini ya keju cheddarnya, jadi ya nah sedikit aja ya. 3 sendok kira-kira ya. Kemudian aduk-aduk ya hingga tercampur seperti ini. Lalu aku tambahkan kaldu ayam. Ini kaldu ayamnya 1 blok aja, atau kira-kira kalau pakai kaldu yang bubuk mah mungkin 1 sendok makan kira-kira ya. Dan aku punyanya cuma kaldu ayam yang padat begini ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, semua sama ya. Ini penyedap rasa ya, jadi endul surendul nanti hasilnya ya. Lalu aku tambahkan lada hitam secukupnya aja sesuai selera ya teman-teman. Dan di sini aku tambahkan juga garam ya. Garamnya jangan banyak-banyak karena tadi kan udah aku tambahkan keju ya. Jadi dan kaldu ayamnya juga ada garamnya. Jadi wayahna sedikit aja garamnya ya. Terus ada mecin juga ya teman-teman, kalau suka ya. Kalau tidak suka di skip aja. Jadi mecin itu jadi tambah endul gitunya hasilnya nanti teman-teman. Pokoknya mas sesuai selera. Kalau kalian gak suka jangan pakai ya. Apalagi kalau orang Arab ya nggak suka banget ya. Nggak suka banget kalau mecin-mecin itu. Kalau aku kan suami aku suka, nggak apa-apa ya. Terus ada apa namanya ini teh, butter ya, biar wangi endul surendul. Kira-kira 20 graman gitu ya teman-teman butternya. Jadi sausnya itu kalau pakai butter tuh gimana gitu ya. Kalau nggak pakai butter tuh nggak terasa wanginya teman-teman. Jadi wajib ya kalau butter mah harus ada di saus basamilnya ini ya. Lanjut aku tambahkan keju mozzarella 1 genggam aja ya. Nah seperti itu, jangan banyak-banyak, 1 genggam aja, yang penting ada. Kan tadi udah ada keju cheddar, keju oles, ada krem kan ya, sudah komplit semua ya teman-teman. Pokoknya mah jadi endul surendul semua ini teman-teman, karena penuh gizi ya ini teman-teman.
Untuk kekentalan seperti ini ya, tuh seperti yang teman-teman lihat. Jadi tidak kental-kental amat ataupun encer-encer amat. Kalau misalkan terasa berat ya, misalkan terasa berat, terasa kental banget, silahkan tambahkan susu cair atau air ya, biar agak-agak encer gitu. Tapi jangan encer-encer amat ya. Seperti ini udah pas ya teman-teman. Nah ini saya sambil masak ya hingga meletup-letup gitu ya. Kemudian saya lihat si makaroninya sudah matang ya teman-teman, jadi besar-besar seperti ini ya. Makaroninya udah matang gitu ya. Lalu ini akan saya saring dan sisihkan dulu ya. Lanjut aku siapkan loyang ya teman-teman. Loyangnya ini ukuran nggak tahu ya teman-teman, aku nggak ukur berapa meter ini tuh ya. Yang penting loyang aja ya teman-teman. Terus ini makaroninya udah aku saring ya. Kemudian gini aja diletakkan di atasnya ya teman-teman, seperti ini letakkan gini ya, terus diratakan gitu ya biar kelihatan wow gitu ya teman-teman, biar nggak bacakaran gitu kalau bahasa Sunda mah ya. Terus ini sausnya curulutkan aja begini tuh teman-teman, dituangkan seperti ini ya, sisain sedikit aja nanti buat di paling atasnya ya, sisain sedikit aja gitu ya buat nanti paling atas gitu ya, karena ini kan akan ngalelep gitu ke jero, nanti teman-teman tuh akan tercampur gitu ya, jadi kelihatan tipis-tipis sausnya kan tuh kan kayak gini. Nah terakhir aku curulutkan lagi si saus basamilnya seperti ini tuh kayak gini, nanti ratakan ya, diratakan. Setelah diratakan nanti akan aku kasih keju lagi ya teman-teman, biar tambah endul surendul ya, tuh kayak gini ya. Lalu aku tambahkan keju cheddar ya, keju cheddar dulu, lalu keju mozzarella, tambah gurih, tambah nikmat, tambah lezat teman-teman. Ini walaupun nggak pakai daging, gurihnya minta ampun. Lalu ini ada keju kaskafal, kalau di sini namanya keju manakis ya teman-teman. Buat manakis itu yang terkenal di negara Lebanon ya, manakis itu kejunya keju kaskafal namanya, atau kaskawan kalau orang Arab bilang ya. Ya perlukan aja begitu ya teman-teman. Lalu sekarang akan aku panggang dengan suhu 180, api besar pokoknya nama ya. Yang bawah dulu nanti yang atas, enggak lama ini teman-teman, paling 15 menitan nih, 15 menitan gitu ya lah. Nah kalau sudah matang angkat ya. Seperti ini penampakannya, cantik sekali dan harum sekali teman-teman, wangi banget, mungkin nyampe wanginya ke Indonesia teman-teman, saking wanginya teman-teman. Wangi banget ini ketika diangkat dari oven itu ya, wangi banget dan kelihatan juga keju-kejunya tuh ya teman-teman, keju manakis, keju mozzarella, keju cheddar, wah tambah nikmat ketika dimakan ini teman-teman, endol surendol ya. Ini tuh sebenarnya masih agak panas ya, jadi masih agak lunak ketika saya potong-potong tuh ya, jadi agak lembek-lembek gitu tuh teman-teman. Jadi wayahna kalau teman-teman mau bikin ya, misalkan mau menghidangkan buat majikan, jadi wayahna biarkan dingin dulu sebentar, tapi nggak dingin-dingin amat ya, biar ketika dipotongnya itu kelihatan cantik, nggak bacakaran begini ya teman-teman, nggak bertaburan gitu ke sana kemari, karena kan lunak banget ya kalau masih panas mah. Nah beda ini udah agak dingin tuh, jadi kelihatan agak cantik gitu ya menurut aku gitu teman-teman. Nah jadi ini udah aku hidangkan ya karena kita mau makan. Ini sebenarnya buat makan siang ya teman-teman. Jadi makarona basamil ini di Arab ya biasanya buat makan siang ya, buat makan malam dan menu takjil ya atau buka puasa. Nah ya, seperti itu biasanya ya teman-teman, karena ini tuh selain mengenyangkan juga penuh gizi ya, karena banyak sekali kan keju-kejunya, krem dan susu ya. Pokoknya nama endul teman-teman buat makan siang, makan malam dan juga menu tajil. Nah buat teman-teman yang ada di Indonesia silahkan dicobain ya. Kalau untuk teman-teman di Arab Saudi mah pasti sudah pada tahu ya. Dan yang belum tahu silahkan dicobain ya, masakin buat majikannya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya di video kali ini cara saya membuat makarona basamil tanpa daging dan rasanya tuh seperti di restoran bintang 5 ya. Pokoknya nama handal surendol, jadi jangan lupa di like, komen juga subscribe dan share juga ya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.